Makin ke belakang makin seru guys. Series One Piece live action sekarang lagi tayang di Netflix dan memang pantas dibilang sukses jadi adaptasi anime manga. Kita udah ngebahas beberapa episode dan sekarang kita bakal masuk ke arc Desa Syrup yang ngasih kita pengenalan banyak karakter baru dan cerita seru dari Usopp terutama dan bajak laut Kuro yang bikin kita makin penasaran sama series ini. Kita bakal ngebahas Syrup Village arc di episode 3 dan 4 series live action One Piece. Bakal kita breakdown semua detail dan easter eggs-nya di video kali ini. So langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. One Piece Live Action melanjutkan cerita dengan masuk ke arc story Syrup Village di episode 3 dan 4, menceritakan bagaimana Luffy dan kelompoknya harus berlayar ke desa Syrup di Pulau Gecko untuk mencari kapal baru yang lebih besar untuk berlayar menuju Grand Line. Di sana mereka ketemu sama pemuda lokal bernama Usopp yang kerja sebagai tukang bersih-bersih di galangan kapal. Usopp kemudian membantu mereka untuk mendapatkan kapal dengan ngenalin mereka ke sahabatnya, Miskaya, anak tajir yang sakit-sakitan yang mewarisi bisnis galangan kapal dari orang tuanya yang sudah meninggal. Singkat cerita, bertepatan dengan ultahnya Miskaya, mereka akhirnya diundang untuk makan malam dan menginap di mansionnya Kaya. Clawhador, si kepala pelayan rumah Kaya, ternyata adalah kapten bajak laut Kuro yang selama ini menyamar bersama dua anak buahnya bernama Shem dan Buchi, supaya Kuro bisa men-take over seluruh kekayaannya Kaya. Awalnya, si Kuro ini berencana untuk membunuh Miskaya secara perlahan dengan sup beracun racikannya, sambil membuat surat wasiat palsu ke Mary, kerabat terakhirnya Kaya, seolah Kaya mempercayakan bisnis galangan kapal keluarganya ke Clawhador atau ke Kapten Kuro sampai dia cukup umur. Tapi ternyata Mary tidak percaya sama hal ini dan akhirnya membuat Kuro mereveal dirinya dan terpaksa membunuh Mary. Karena rencananya gagal, Kuro, Shem, dan Buchi akhirnya berusaha membunuh Miskaya supaya dia bisa mewarisi bisnis galangan kapalnya. Singkat cerita, Luffy dan Zoro pada akhirnya bisa menyelamatkan Kaya setelah mereka teaming up untuk mengalahkan Kuro. Setelah kemenangan Luffy, Kuro pun akhirnya kabur dari Gecko Island. Kaya lalu memberikan Luffy kapal baru sebagai hadiah. Luffy lalu menamakan kapal mereka Going Merry sebagai tribute untuk Mary yang sudah meninggal. Usopp kemudian diajak join ke kelompok bajak lautnya Luffy dan Kaya yang akhirnya punya mimpi baru untuk menjadi dokter. Sialnya, nggak lama setelah mereka berlayar, mereka malah dikejar sama marinir pimpinan Garp. Sebelumnya, Koby disuruh Garp untuk ngelit pasukan bersama Helmeppo untuk menangkap Luffy di Syrup Village. Mereka gagal karena Zoro berhasil membuat Helmeppo pingsan dan Koby yang membiarkan Luffy menyelamatkan teman-temannya dari Kuro. Episode ini ditutup dengan Garp yang menyerang kapal mereka dan di momen ini Luffy kaget karena ternyata yang mengejar mereka adalah Garp, kakeknya Luffy. Semua orang ikut terkejut. Recap udah, sekarang tinggal kita bahas semua detail dan easter eggs yang muncul di arc story Syrup Village ini. Seperti episode sebelumnya, dua episode series ini juga punya opening title khusus di mana episode 3 kita bisa ngeliat tulisan One Piece dengan elemen kayu, palu, dan logo bajak laut Usopp yang meng-highlight cerita dari episode 3 yang merupakan cerita proses pengenalan karakter Usopp. Sedangkan di episode 4 kita bisa ngeliat tulisan One Piece dengan font full ijo, pedang Wado Ichimonji, dan logo bajak laut dari Zoro yang basically meng-highlight episode 4 yang ngasih cerita masa lalunya Zoro. Di awal episode, terlihat Nami yang notice dengan sebuah keanehan di wilayah dari peta Grand Line yang dia lihat, yang kalau di anime dan di manganya, daerah ini dikenal sebagai Reverse Mountain. Reverse Mountain sendiri adalah sebuah gunung tinggi yang berada di gugusan benua yang mengelilingi dunia bernama Red Line, yang merupakan titik di mana air dari East, North, West, dan South Blue bertemu. Reverse Mountain juga dikenal sebagai jalur masuk ke Grand Line yang paling berbahaya dan sulit sekali untuk dilalui. Ini karena sungainya memiliki arus yang sangat deras dan cuaca yang tidak menentu. Ini membuat kapal yang melalui daerah ini sering kali menabrak dinding Reverse Mountain, bahkan sebelum mereka sempat sampai ke puncaknya, apalagi melewatinya sampai ke Grand Line. Kemungkinan daerah ini akan dilalui oleh para kru topi jerami di season 2 nanti ketika mereka dalam perjalanan menuju Grand Line di arc story Arabasta. Di episode ini, satu momen menarik terjadi ketika Luffy ngajak meeting Zoro dan Nami di kapal. Dimana di sini Luffy ngedeklar kelompoknya sebagai kelompok topi jerami yang terinspirasi dari topi jerami Shanks yang dia pakai.
Nah, kalau di versi manga dan animenya, penamaan kelompok topi jerami sendiri justru muncul dari musuhnya Luffy, yaitu Smoker di kerajaan Alabasta. Berbeda dengan versi manganya, porsi cerita dari Koby juga bisa dibilang cukup banyak dan punya peranan penting sama seperti Luffy di series ini. Ini jadi poin pengembangan karakternya sebagai seorang Marine. Apalagi saat si Garp ini mulai percaya sama kemampuannya Koby dan nugasin dia di misi penting untuk menangkap Luffy. Padahal kalau di animenya, cerita Koby di Arc Story East Blue berakhir saat perpisahannya dengan Luffy di Shells Town dan baru muncul lagi di episode 68 di saat Luffy udah masuk ke Grand Line. Itu pun ceritanya cuma fokus ke Garp yang melatih Koby dan Helmeppo. Anyway, kita di sini juga bisa melihat Garp yang bermain papan permainan shogi bersama Koby. Ini adalah permainan yang sama yang dimainkan sama Agent CP0 ketika mereka mulai menyusun strategi di pertempuran Onigashima. Episode 3 dan 4 juga menunjukkan adanya hubungan antara Arlong dan Buggy, di mana ini nggak terjadi sama sekali di manga dan juga animenya. Nah, di sini terlihat Buggy yang takut sama Arlong. Di series ini Arlong digambarkan sebagai bajak laut yang menguasai seluruh wilayah East Blue. Dan tentunya dia marah ketika mendengar ada bajak laut yang menjara salah satu daerahnya, which is itu adalah Orange Town yang dikuasai sama Buggy. Tapi pintarnya si Buggy ini justru melimpahkan semuanya ke Luffy dan kru topi jerami yang sebelumnya udah ngalahin dia. Dan Arlong pun makin percaya setelah Buggy ngasih tahu kalau Luffy juga mengambil peta Grand Line yang juga diincar sama Arlong. By the way, kalau belum kenal, Arlong ini kalau di manga dan animenya diceritakan sebagai kapten bajak laut manusia ikan atau fishman yang berkuasa di East Blue. Arlong sendiri adalah fishman jenis hiu gergaji yang punya bounty 20 juta berry yang merupakan mantan anggota bajak laut fishman Sun Pirates. Gak datang sendiri, Arlong di sini ditemenin sama Kurobi. Di manga dan animenya, Kurobi diceritakan sebagai manusia ikan pari, petinggi dari kelompok bajak laut Arlong. Dia juga dulunya adalah mantan bajak laut Sun Pirates dan terkenal dengan keahliannya dalam ilmu bela diri Fishman Karate. Nah, baik dari series atau animenya, arc Desa Sirup bisa dibilang punya inti cerita yang sama, yaitu Luffy dan Zoro yang berhasil mengalahkan Kapten Kuro dan anak buahnya untuk menyelamatkan Kaya. Setelahnya, Usopp direkrut untuk menjadi bagian dari kru dan mereka dapat kapal baru dari Kaya yang dinamakan Going Merry. Arc story ini dimulai dengan kemunculan momen flashback dari Usopp kecil yang selalu bohong dengan memperingatkan warga Desa Sirup tentang kedatangan bajak laut. Nah, seperti di manga dan animenya, awalnya warga Desa Sirup memang percaya sama peringatannya Usopp. Tapi karena Usopp terlalu sering melakukan ini, para warga akhirnya menganggap semua yang dikatakan Usopp sebagai kebohongan. Makanya ketika Usopp mencoba memperingatkan warga soal kemunculan bajak laut Kuro, nggak ada satupun yang percaya sama Usopp. Kebiasaan ini dilakukan Usopp karena sebuah alasan, untuk membuat ibunya sehat kembali. Kalau merefer ke source materialnya, Bachina, ibunya Usopp ditinggal sama Yasop suaminya karena Yasop memilih ikut dengan kelompok bajak laut Shanks untuk mengejar mimpinya. Gak lama setelah itu, Bachina justru sakit dan dari sinilah Usopp yang kasihan mulai terus-menerus untuk berbohong ke ibunya soal bajak laut yang datang atau ayahnya yang pulang untuk membawa mereka pergi jika ibunya sudah baikan. Ini dilakukan Usopp untuk menjaga harapan ibunya dan membantu dia untuk cepat sembuh, walaupun pada akhirnya ibunya tetap meninggal. Dua episode dari series ini memang basically berfokus untuk mengintroduce karakter Usopp untuk bergabung menjadi bagian kru topi jerami. Kalau di manga dan animenya, Usopp diceritakan sebagai penembak jitu di kelompok topi jerami. Usopp juga bersahabat dengan Kaya. Dari kecil, Usopp selalu menghibur Kaya dengan cerita bohong buatannya, yang salah satunya juga diceritakan di series ini. Ini adalah sebuah cerita karangannya Usopp di mana dia pernah ketemu sama ikan mas raksasa dan mendarat di tokainya yang ukurannya segede daratan. Nah, kalau merefer ke manga dan animenya, ikan emas yang dimaksud Usopp ini sebenarnya eksis di universe One Piece. Ikan emas ini dikenal dengan nama Island Eater yang muncul setelah kru topi jerami keluar dari pulau purbakala Little Garden. Island Eater ini diceritakan sebagai monster yang sangat besar dan sanggup memakan kapal sampai pulau sekalipun. Diceritakan kalau sekali buang air, Island Eater ini bisa ngeluarin pup yang sangat besar dan bisa membentuk pulau, yang salah satunya dinamakan Nanimonai Island. Walaupun dikenal sebagai pembohong, penakut, dan pengecut, Usopp sangat jago merancang senjata. Salah satunya adalah tongkat Climatek yang dipakai sama Nami, dan juga ketapel dengan berbagai amunisi yang dia pakai sendiri. Cuman untuk di seriesnya ada beberapa hal yang mungkin agak diubah untuk karakternya. Pertama, of course, dari penampilannya, di mana Usopp di sini dibuat serealistis mungkin. Makanya hidungnya nggak dibikin panjang kayak anime dan manganya. Kedua, di anime, Usopp digambarkan nganggur dan hobi main bajak laut sama 3 bocil di desanya. Ada Ninjin, Piman, dan Tamanegi. Tapi kalau di series ini, Usopp justru digambarkan lebih dewasa dan kerja di galangan kapal keluarganya Kaya.
Ketiga, ada hubungan spesial antara Usopp dan Kaya. Di animenya ini kurang dieksplor lebih dalam. Di sini kelihatan jelas saat Usopp nanya pendapat Luffy dan Zoro tentang apakah Kaya ini suka sama dia. Dan di ending Kaya nyium Usopp yang memperlihatkan sinyal-sinyal cinta dari Kaya ke Usopp. Selain Usopp, ada juga satu karakter anime yang muncul di series ini, yaitu Mornin. Mornin adalah kepala desa sirup yang cukup punya pengaruh dan menjadi salah satu orang yang memanfaatkan peringatan bohong Usopp sebagai jam waker untuk mulai bekerja. Tapi kalau di series ini, karakter Mornin ini bisa dibilang cukup galak dan risih banget sama kebohongannya si Usopp. Dari segi villain, Kapten Kuro motifnya masih sama, yaitu untuk menguasai hartanya Miss Kaya. Kalau merefer ke manga dan animenya, Kapten Kuro si Seribu Rencana atau Clahodor diceritakan sebagai kapten kelompok bajak laut Black Cat yang terkenal punya banyak rencana untuk kabur dari tangkapan Marine dan Bounty Hunter. At some point dia muak karena selalu dikejar-kejar. Kapten Kuro akhirnya memasukkan kematiannya dan menetap selama 3 tahun di desa Syrup dengan menjadi pelayan keluarganya Kaya. Sampai akhirnya setelah orang tua Kaya meninggal, Kuro mulai menjalankan rencananya untuk mengambil harta Kaya. Dia memaksa Kaya untuk menulis surat wasiat palsu untuk menyerahkan seluruh warisannya ke Kuro. Tapi rencana ini gagal setelah Luffy dan nakamanya berhasil mengalahkan Kuro dan anak buahnya. Di series ini Kuro juga terkesan lebih jahat karena nggak cuma berusaha untuk merebut aset bisnis keluarga Kaya, dia juga berusaha membunuh Kaya perlahan-lahan dengan menggunakan ramuan sub beracun buatan Buci. Dari segi looks dan gerak-geriknya, Kapten Kuro di series ini juga terlihat mirip seperti di komik dan manganya, terutama pas gestur dia benerin kacamatanya. Ini dilakukan sama Kuro supaya dia nggak melukai wajahnya dengan cakar pedang yang jadi senjatanya. Dan kalau ngelihat skill movement fast Kapten Kuro, ini adalah adaptasi langsung dari jurus Nukiashi Kapten Kuro yang membuat dia bisa bergerak cepat tanpa terdeteksi. Next ada Buci yang berbeda dari animenya, di mana di series ini dia ikut menyamar sebagai koki yang melayani keluarganya Kaya. Buci di animenya diceritakan sebagai anak buah dan penjaga kapal bajak laut Black Cat bersama partnernya Sham. Dia sering menggunakan tubuh besarnya untuk menekan lawan-lawannya. Sedangkan Sham kalau merefer ke animenya diceritakan sebagai partner dari Buci yang lebih kurus dan gesit. Dia juga jadi penjaga kapal Black Cat dan punya kemampuan khusus untuk mencuri senjata dari lawannya. In the end, Kuro akhirnya berhasil dikalahkan sama Luffy sampai pingsan dengan jurus kepalanya Gomu Gomu no Kane, atau di seriesnya ini dikenal sebagai Gum Gum Bell. Sedangkan Buci dan Sham berhasil dikalahkan Zoro dengan jurus 3 pedangnya. Kalau di manga, Sham dan Buci ini diceritakan sempat berkhianat kepada Kapten Kuro ketika mereka disalahkan dan dimanfaatkan sama kaptennya. Tapi kalau di series ini mereka justru loyal dan terus mengikuti perintah Kapten Kuro sampai akhir. Di series ini setelah dikalahkan Luffy, kita melihat Kapten Kuro yang akhirnya kabur sendiri di Syrup Village dengan perahu. Sementara Sham dan Buci diikat sama kru topi jerami di rumahnya Kaya. Sedangkan kalau di manga dan animenya, Kapten Kuro justru tidak sadarkan diri dan dibawa kabur sama krunya dengan kapal Black Cat. Sementara Sham dan Buci tidak diketahui kabarnya lagi. Yang juga berbeda dari manga dan animenya, series ini tidak memunculkan karakter Django. Karakter ini di komiknya adalah pengganti kapten kelompok bajak laut Black Cat selagi Kapten Kuro menyamar menjadi Clahodor. Django awalnya akan membantu Kuro untuk menjarah harta kekayaannya Kaya, yang akhirnya dia juga ikut melawan kelompok bajak laut topi jerami membantu Kapten Kuro. Untuk karakter Kaya dan pelayan setianya, Mary, ini di sini diadaptasi secara akurat dari cerita dan tampilannya. Untuk karakter Kaya, bedanya mungkin ya cuma sedikit, seperti di bagian origin story. Di sini Kaya diceritakan sakit karena ulahnya Kapten Kuro. Di anime, dia sakit karena kepikiran ortunya terus. Dan Kaya akhirnya bercita-cita untuk menjadi dokter setelah diselamatkan Luffy dan teman-temannya. Sedangkan untuk karakter Mary di series ini diceritakan meninggal setelah dibunuh sama Kapten Kuro. Padahal kalau di manganya, Mary ini diceritakan masih hidup setelah diserang sama Kapten Kuro walaupun sempat sekarat. Mary juga tidak diceritakan sebagai perancang kapal Going Merry. Bahkan di series ini, penamaan kapal ini justru datang dari Luffy yang menamakan kapalnya Going Merry sebagai tribute untuk Mary yang meninggal. Perbedaan juga dimunculkan di setting tempat cerita ini. Desa Syrup di manganya dikenal sebagai desa yang damai dan biasa aja. Di series ini Desa Syrup terkenal karena bisnis galangan kapal dan pembuatan kapalnya, di mana ini menjadi line bisnis utama dari keluarga Kaya yang diincar sama Kapten Kuro. Di manga dan animenya, daerah yang terkenal sama bisnis galangan kapal justru adalah Water Seven. Ini merupakan home base dari perusahaan perbaikan dan pembuatan kapal terkenal bernama Gali La Company yang dipimpin sama wali kota Water Seven bernama Iceberg. Di anime dan manganya, final battle melawan Kuro terjadi di tanjakan masuk ke Desa Syrup. Kalau di series ini, battle-nya justru terjadi di dalam mansion keluarga Kaya. Mansionnya dikunci dari luar dengan sistem anti bajak laut yang menambah kesan horor dan thrillingnya. Apalagi pas momen Kuro ngejar-ngejar Nami, Kaya, dan si Usopp.
Episode 4 series ini memunculkan flashback dari karakter Zoro yang terjadi barengan sama Zoro yang berusaha keluar dari sumur tempat dia dibuang. Kalau di animenya, flashback terjadi saat Zoro lagi tidur di Going Merry setelah berlayar dari pulau hewan unik yang dijaga sama Gaimon. Flashbacknya ini bisa dibilang cukup singkat dibandingkan dari versi anime dan manganya, tapi tetap merangkum semua krusial momen yang ada. Di source materialnya, Zoro kecil awalnya diceritakan sebagai bocah belangsak yang out of nowhere tiba-tiba nantangin seorang samurai bernama Shimotsuki Koshiro. Koshiro adalah seorang ahli pedang yang menguasai teknik berpedang dari negara Wano dan merupakan pemilik dari Isshin Dojo. Koshiro juga adalah ayahnya Shimotsuki Kuina dan gurunya Roronoa Zoro. Di masa lalunya, Kuina dan Zoro awalnya diceritakan sebagai rival berpedang. Setiap kali mereka bertarung, Kuina selalu bisa menang dari Zoro, walaupun Zoro menggunakan dua pedang sekaligus. Tapi Kuina sebenarnya punya ketakutan, yaitu kodratnya sebagai wanita yang akan membuat dia lemah saat dia dewasa. Zoro akhirnya mensupport Kuina dan berjanji akan latihan terus sampai mereka bisa jadi ahli pedang terbaik sedunia. Sayangnya di umurnya yang ke-11, Kuina meninggal karena jatuh dari tangga gudang rumahnya. Dari sinilah Zoro termotivasi untuk melanjutkan mimpi Kuina sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dan ini juga menjadi awal mula Zoro mengembangkan gaya pedang Santoryu-nya atau 3 pedang dengan menggunakan pedang Wado Ichimonji milik Kuina sebagai pedang ketiganya. FYI, Wado Ichimonji ini sendiri adalah pedang yang ditempa langsung sama kakek Kuina yang berasal dari negeri Wano yang bernama Shimotsuki Kozaburo, yang merupakan salah satu dari 21 Great Sword yang terkenal karena kekuatan dan daya tahannya yang besar. 2 episode dari arc Sirup ini juga bisa meng-highlight karakteristik ikonik dari karakter kru topi jerami seperti Luffy yang kurang banget dalam bidang seni terutama menggambar, dimana ini kelihatan jelas saat dia ngebuat Jolly Roger atau bendera bajak laut Straw Hat Pirate-nya sendiri yang hasilnya jelek banget. Nah, kalau merefer ke source materialnya, logo Jolly Roger buatan Luffy ini nantinya bakal digambarkan Luffy di depan kepala paus bernama Labun. Dan on the other side, Luffy juga pernah ngebuat bendera dengan logo ini yang akhirnya dikasih ke bajak laut Foxy setelah kalah lomba Davy Back Fight. Kedua, Zoro yang sering nyasar dan gak tahu arah. Yang di sini kelihatan pas dia berusaha nyari tempat penyimpanan minuman di rumah kaya dan waktu dia mau balik ke rumah kaya dari sumur, tapi malah nyasar ketemu sama Luffy. Ketiga, Nami dengan hobi nyurinya. Diambil aja tuh semua barang-barang berharga yang ada di rumahnya kaya. Pantas saja dia dijulukin sebagai kucing pencuri. Dan keempat, Usopp yang dengan pedenya ngaku jadi kapten bajak laut kru topi jerami. Sampai rebutan sama Luffy, bahkan dia juga bikin Jolly Roger-nya sendiri yang identik sama dia dengan tutup kepala dan ketangpelnya. Moving on, menuju ending saat kru topi jerami akhirnya berlayar make kapal Going Merry, sekilas terdengar sayup-sayup soundtrack lagu We Are, tapi versi orkestra yang dimix sama tim ala-ala film bajak laut gitu. By the way, We Are sendiri adalah lagu yang dinyanyikan sama Hiroshi Kitadani yang digunakan sebagai opening pertama anime One Piece di tahun 1999. Terakhir, episode ini ditutup dengan Garp yang menyerang Luffy dan Luffy lalu nyeletuk kalau Garp adalah kakeknya yang auto bikin nakamanya langsung kaget semua. Kalau nge-refer ke manga dan animenya, momen ini sendiri justru terjadi di akhir arc Enies Lobby di Water 7, di mana Garp mendatangi Luffy yang masih recovery bersama dua muridnya yaitu Helmeppo dan Koby. Nah, di cerita ini nggak cuma Garp yang terreveal sebagai kakeknya Luffy, tapi Garp juga akhirnya ngebocorin kalau Monkey D. Dragon, pemimpin revolusi, adalah ayah kandungnya Luffy. Ini mungkin agak kecepatan, tapi ternyata ini punya cerita tersendiri yang menjadi pengembangan karakter Luffy dan Garp atau juga Koby dan Helmeppo. So itu dia yang bisa kita breakdown dari 2 episode ini. Kalau mungkin ada hal yang gue lewatin, ada easter eggs atau ada sesuatu, kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan karena ini series yang menarik, kita bakal ngebahas season pertama series ini berdasarkan arc story adaptasinya. So berikutnya kita bakal ngebahas episode 5 dan 6 alias arc-nya Baratie. So make sure kalian subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you udah nonton video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video, gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.